Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Sahabat BN, kemarin ratusan kepala desa datang ke Jakarta menemui wakil rakyat, anggota DPR RI di Senayan. Mereka pada intinya meminta agar diberi keleluasaan di dalam mengelola keuangan desa dibandingkan dengan yang mereka alami sekarang. Mereka meminta agar undang-undang desa yang selama ini mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dijadikan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sahabat BN, coba kita baca berita tentang hal ini, nanti kita bahas di sini. Ermol.id menurunkan berita di bawah judul Kades demo minta perpanjangan masa jabatan jadi 9 tahun. Pengamat .2 Presiden saja 5 tahun. Berita ini hari Rabu tanggal 8 Januari 2023. Republik Merdeka. Ratusan kepala desa dari seluruh Indonesia mendatangi gedung DPR RI pada Selasa kemarin 16 Januari. Aksi ini diikuti oleh sejumlah kepala desa yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Sedikitnya 40 kepala desa dari Oku ikut dalam memperjuangkan hasrat mereka. Ada 3 poin yang dilayangkan oleh para kepala desa ke Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di Senayan tersebut. Mulai dari meminta dikembalikannya kewenangan mengurus dana desa dan yang menjadi hak prerogatif kepala desa. Sebab menurut pengakuan salah satu kepala desa asal Oku, Martina, saat ini mereka merasa terkekang dan tidak leluasa menjalankan tugas dan fungsinya karena terganjal dengan aturan-aturan yang dianggap tidak memberikan keleluasaan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Kemudian para kepala desa menginginkan agar masa jabatan saat ini yaitu 6 tahun ditambah 3 tahun menjadi 9 tahun. Namun belum jelas apa alasan para kepala desa meminta pemerintah pusat memperpanjang masa jabatan mereka. Permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa mendapat tanggapan dari Yunizar Ja'far selaku pengamat politik Kabupaten Oku. Wakil Rektor Universitas Batu Raja ini mengatakan untuk penambahan masa kerja dirasa belum pas. Sebab jika masa kerja pemimpin atau pejabat terlalu lama, maka ditakutkan tidak akan ada kesempatan regenerasi di masyarakat yang juga kompeten untuk menjabat. Kepala desa memang pejabat penggerak tingkatan paling bawah, namun fungsinya begitu luar biasa. Tapi jika sudah terlalu lama, maka proses demokrasi yang dikedepankan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berjalan efektif karena terlalu lamanya kepemimpinan, ujar Yunizar dikutip kantor berita Ermol Sulsel Selasa 16 Januari. Kita ambil contoh saja, presiden yang memimpin seluruh tingkatan hanya 5 tahun dan 2 periode. Jika disetujui 9 tahun, besok-besok bupati minta masa jabatan 10 tahun karena membawai seluruh desa yang ada di wilayah kerjanya, sambungnya. Yunizar melanjutkan, untuk kepala desa dengan jabatan selama 6 tahun sudah dirasa sangat cukup karena wilayah kerjanya tidak terlalu besar, serta masyarakat yang dipimpinnya dirasa masih bisa diatasi dengan seorang kepala desa dengan periode 6 tahun. Jangan takut, 6 tahun cukup kok. Dan pastinya regenerasi yang akan menggantikan bisa melanjutkan perjuangan dan pembangunan kepala desa yang terdahulu. Bukan tidak menghormati keinginan kepala desa, namun saya rasa 6 tahun sudah sangat cukup untuk berbuat, pungkasnya. Sahabat BN,
Kita tahu memang pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah di Republik ini, yang tugas dan tanggung jawabnya langsung bersentuhan dengan rakyat di desanya. Memang tugas kepala desa ini kalau kita coba merenungkannya sangat berat. Mereka berhadapan dengan masyarakat desa karena mereka juga tinggal di sana dan mereka berbaur tiap hari, sehingga keleluasaan masyarakat mengkritik, memberikan masukan kepada seorang kepala desa mungkin jauh lebih memungkinkan dibandingkan mengkritik atau memberikan masukan langsung kepada camat, apalagi kepada bupati, wali kota, atau gubernur, dan seterusnya ke atas. Jadi memang berat tugas seorang kepala desa. Dan itu pula lah sebabnya mungkin kepala desa haruslah masyarakat desa setempat, sehingga mereka paham benar dengan karakter masyarakatnya. Sehubungan dengan apa yang dipinta kepala desa ketika datang ke Senayan kemarin, berkaitan dengan permintaan mereka agar dikembalikan kewenangannya dalam pengelolaan dana desa, memang bagus demikian. Akan tetapi memang pengembalian pengelolaan dana desa ini tentu juga harus hati-hati, apalagi dengan pemeriksaan yang demikian ketat sekarang. Kita melihat Pak Presiden sendiri telah seringkali menegaskan agar jangan sampai kepala desa atau perangkatnya terseret hukum gara-gara pengelolaan dana desa. Jadi bagaimanapun tentu kita tidak ingin kepala desa korban gara-gara pengelolaan dana desa ini, dan apalagi kalau mereka korban karena mereka tidak berbuat, tetapi karena mereka salah-salah di dalam mengelolanya atau keliru dalam mengelolanya. Sebab definisi korupsi itu bukan saja memperkaya diri sendiri, tetapi karena kita orang lain kaya juga kena. Nih, ada orang yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah karena kekeliruan mungkin, kesalahan mungkin, ketidaktahuan mungkin, atau keteledoran dari kepala desa atau perangkatnya. Itu juga namanya korupsi. Dari sekitar 83.831 kepala desa banyaknya di Indonesia, menurut data KPK tahun 2021, ini yang data KPK sudah mencapai 686 orang kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena terlibat korupsi dana desa. Bayangkan, kalau kita hitung persen memang sedikit, cuma kalau kita hitung jumlah mengerikan. Sampai ditahan, sampai masuk bui. Selanjutnya tentang penambahan masa jabatan. Sebenarnya ini memang penting, penambahan masa jabatan ini. Tetapi sebagaimana dikatakan Pak Imizar, pengamat tadi, memang kalau kita pikir-pikir, masa jabatan 6 tahun untuk seorang kepala desa, kalau sempat dia 2 kali periode berarti 12 tahun, mungkin dirasa cukup untuk masa jabatan seorang kepala desa di dalam mengupayakan mencapai visi misinya membangun desanya. Sebab kalau terlalu lama, kita setuju dengan apa yang disampaikan Bapak pengamat Pak Inizar tadi, nanti regenerasi menjadi terhambat di desa tersebut. Kita tahu di desa itu, di suatu desa tentu banyak juga kader-kader dari generasi berikut yang berpotensi untuk memimpin desa. Dan kalau terlalu lama tentu terhambat. Bayangkan
Kalau 9 tahun satu periode, 2 periode 18 tahun. Hampir 20 tahun. Di 18 tahun. Mungkin memang terlalu lama. Yang susahnya lagi nanti, seperti kata Pak Yunizar tadi itu, jangan-jangan nanti bupati minta diperpanjang pula masa jabatannya 10 tahun misalnya. Kepala desa aja 5 tahun katanya. Saya ini banyak desa yang saya urus, kok saya hanya 5 katanya. Saya 10 harusnya. Nanti gubernur saya 15 lah karena lebih luas ini katanya. Jadi mungkin DPR sekarang sedang menimbang-nimbang itu. Dan juga ini kan namanya kalau orang mencoba mengait-ngaitkan kan ini. Kalau sekarang ini ditambah masa jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, isu masa jabatan kepala desa 9 tahun ini mulai berhembusnya semenjak kepala desa dulu entah ratusan, entah ribuan itu bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno. Ketika itu kepala desa dalam pertemuan itu melontarkan dukungan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk Bapak Presiden Jokowi 3 periode. Kalaulah masa jabatan kepala desa 9 tahun yang berhembus dulu di Gelora Bung Karno, sekarang ke DPR juga 9 tahun diminta kepala desa. Dan kalau nanti dikabulkan, jangan-jangan publik nanti menganggap ini adalah bisik-bisik dulu di Gelora Bung Karno bahwa kalau diusulkan presiden oleh kepala desa 3 periode, nanti jabatan kepala desa diperpanjang. Jangan-jangan itu persangkaan publik. Padahal mungkin tidak ada persoalan itu waktu di Gelora Bung Karno. Tetapi bisa-bisa saja rakyat atau publik mengait-ngaitkan dengan itu. Sekarang kita yakin DPR tentu sedang menimbang-nimbang apakah undang-undang ini perlu direvisi, diubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ataukah bagaimana. Kita tentu berharap wakil kita di DPR mendapatkan keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa